Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Hari ini teman-teman, kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan dan sangat aplikatif untuk kehidupan sehari-hari, yaitu materi tentang fungsi kuadrat. Di mana di part pertama ini kita akan belajar lebih spesifik tentang grafik fungsi kuadrat. Apa fungsi kuadrat itu? Perhatikan ya, fokus materi berikut. Nah, teman-teman, kita mulai dari pengertian tentang fungsi kuadrat. Perhatikan dulu ya, gambar berikut saya buat tentang ilustrasinya dulu. Misalkan gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari Gateway Arch ya. Dimana kalau kalian melihat gedung ini atau gambar ini, dia berbentuk kurva teman-teman ya. Kurva yang terbuka ke bawah ya. Nah, fungsi kuadrat itu nanti grafiknya berupa kurva teman-teman. Jadi kalau garisnya lurus itu adalah grafik dari fungsi linier. Nah, kemudian untuk parabola ya, seperti kurva seperti ini dinamakan parabola. Ini grafik dari fungsi kuadrat atau gambar dari fungsi kuadrat. Jadi diingat-ingat ya, untuk garis lurus itu adalah fungsi linier yang x plus y itu ya, x plus y sama dengan bla 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 itu. Untuk parabola atau kurva itu adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, teman-teman, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau kita ganti fx-nya menjadi y, atau sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Pakai fx atau pakai y sama saja ya. Yang pasti belakangnya pasti beda, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, teman-teman, sekarang kita buat contohnya ya, bagaimana kita menarik a, b, dan c-nya dari persamaan fungsi kuadrat. Contoh yang pertama adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 misalkan. Dari sini kalau kita tanyakan a-nya sama dengan berapa, b-nya sama dengan berapa, c-nya sama dengan berapa, apa yang bisa teman-teman jawab? Nah, dari sini kita samakan dengan ini. Kalau x kuadrat itu koefisiennya adalah a, berarti 2 ini sama dengan a. Kemudian kalau b itu koefisien dari x. Di sini x-nya koefisiennya negatif 3. Dan c-nya atau konstantanya atau dengan kata lain yang tidak memiliki x itu adalah c, yaitu 5. Maka ini a-nya sama dengan 2 dari sini. Kemudian b-nya sama dengan negatif 3 dari sini. Kemudian c-nya sama dengan 5 dari sini. Mudah teman-teman ya. Coba soal nomor 2. fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 7x plus 3. Apa ada b dan c-nya? Sudah jelas, ini adalah a-nya, ini adalah b-nya, ini adalah c-nya. Maka a-nya sama dengan negatif 3 dari sini, b-nya sama dengan 7 dari sini, c-nya sama dengan 3 dari sini. Jelas ya? Kemudian kita buat contoh soal lagi. Yang ketiga adalah fx sama dengan x kuadrat negatif 9. Nah, berapa a-nya? A-nya itu adalah 1. Dari mana? Di sini x kuadratnya atau persamaan kuadratnya tidak ada koefisiennya, tidak ada itu berarti sama dengan 1 teman-teman. Kemudian x-nya di sini tidak ada, maka b-nya sama dengan 0. Kemudian konstantanya sama dengan negatif 9, maka a-nya sama dengan 1 dari sini, b-nya sama dengan 0 karena tidak ada x di sini, c-nya sama dengan negatif 9 dari sini. Mudah teman-teman ya. Terakhir, soal keempat adalah fx sama dengan 2 min 4x min x kuadrat. Jangan terbingung atau terkecoh dari soal, tetap saja a itu adalah koefisien x kuadrat. Nah, x kuadratnya mana? Ini. Maka koefisiennya sama dengan berapa di sini? Sama dengan negatif 1. X-nya itu b, maka b-nya sama dengan negatif 4. C-nya konstantan sama dengan 2 dari sini. Maka a-nya negatif 1 dari sini, b-nya negatif 4 dari sini, c-nya sama dengan 2 dari sini. Nah, kalau kalian sudah paham tentang a, b, dan c atau persamaan fungsi kuadrat,
kita aplikasikan ke dalam soal selanjutnya teman-teman ya. Di materi selanjutnya, kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat teman-teman. Sebelum spesifik ke grafik, saya buat ada dua model dari grafik fungsi kuadrat, yaitu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Jika grafik ini terbuka ke atas, maka A-nya itu pasti lebih dari 0. Itu sudah sifat dari grafik fungsi kuadrat. Jika kurvanya terbuka ke bawah, otomatis kebalikannya. A-nya kurang dari 0. Nah, ini kalian sudah harus pahami ya, atau diingat-ingat ya. Kalau terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Kalau terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Selanjutnya kita belajar tentang titik potong grafik fungsi titik potong grafik sumbu di X ya. Apa itu? Perhatikan seperti berikut. Jika fungsi fx memotong sumbu X, maksudnya di Kartesius teman-teman ya, karena ada sumbu X dan sumbu Y. Jika fungsi itu memotong sumbu X, maka syaratnya fungsi tersebut harus fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Ini adalah persyaratan untuk titik potong sumbu X, yaitu fx atau y sama dengan 0. Kita buat contohnya biar tidak bingung ya. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6 terhadap sumbu x. Ya, jadi dari soal ini diminta titik potongnya fungsi ini terhadap sumbu X yang di Kartesius itu. Yang diminta hanya sumbu X di soal ini. Maka caranya adalah dari soal ini kita buat sama dengan 0 fx-nya atau y-nya. Nah, di sini kan ada fx. Maka fx-nya ini kita buat sama dengan 0. Maka ini menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Jadi fx-nya saja yang kita buat 0. Kemudian kita balik teman-teman. Maka ini menjadi x kuadrat min 5x min 6, persamaan ini ditaruh di depan dan 0-nya ditaruh di belakang. Nah, setelah ini kita buat pemfaktoran teman-teman. Maksudnya kita buat dua kotak seperti ini, kita taruh x di depan, x di belakang. Dari mana x ini? Karena x kuadrat, maka x-nya 1 di depan, x-nya 1 di belakang. Kemudian kita lihat untuk pemfaktoran, patokannya adalah yang belakang ini negatif 6 sama koefisiennya X. Jadi konstanta dengan koefisien X. Konstantanya kita taruh di depan sini, negatif 6. Kemudian koefisien X-nya kita taruh di bawah, negatif 5. Jadi maksudnya carilah dua angka. Jika dikalikan, dua angka ini harus sama dengan negatif 6. Kemudian ketika dijumlahkan harus sama dengan negatif 5. Saya tulis di sini ya. Jadi ketika dijumlahkan harus sama dengan negatif 5. Saya ulang. Carilah dua angka. Jika dikalikan, dua angka ini harus sama dengan negatif 6. Ketika dijumlahkan harus sama dengan negatif 5. Ayo saya kasih waktu 3 detik. Silakan berpikir. 1, 2, 3. Oke, berapa teman-teman? Yaitu negatif 6 dan 1. Kalau dikalikan negatif 6 dengan 1 ini sama dengan negatif 6. Kalau dijumlahkan sama dengan negatif 5. Maka kita tulis teman-teman. Kita tulis di sini yaitu negatif 6 di sini. Negatif 6 dan positif 1 plus 1. Nah, begitu teman-teman ya. Sehingga setelah itu kita buat sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini teman-teman. Jelas ya? Kemudian negatif 6 ini pindah ruas ke kanan menjadi plus. Kemudian plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Maka ini menjadi X plus 6 dari mana? Negatif 6 pindah ruas. X min 1 dari mana? Plus 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Itu adalah koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Dari mana? Karena Y-nya sama dengan 0 teman-teman. Syaratnya tadi. Ya, Y-nya harus sama dengan 0, maka 6,0 dan negatif 1,0. Jelas teman-teman ya, itu adalah titik potong terhadap sumbu X teman-teman. Jadi mohon maaf ini materinya agak panjang karena kita harus lebih spesifik dan saya harus perjelas kalian biar tidak bingung dengan materi ini ya. Kita lanjutkan, sekarang kita belajar tentang, kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, sekarang kita belajar tentang
titik potong terhadap sumbu Y, ya. Apa syarat titik potong terhadap sumbu Y? Maka kebalikannya, kalau tadi titik potong sumbu X, Y-nya harus 0, maka kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang harus 0. Langsung saja ya kita buat contoh soalnya. Tentukan koordinat titik potong titik potong fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 5x min 6 terhadap sumbu Y. Ya, maka langsung saja kita ganti x-nya sama dengan 0 karena yang diminta adalah titik potong terhadap sumbu Y. X-nya kita ganti 0, teman-teman. Maka f0 sama dengan 0 kuadrat, dari sini x-nya ganti 0. 5x maka 5 kali 0, kemudian negatif 6. Maka ini menjadi 0 kuadrat sama dengan 0, 5 kali 0 sama dengan 0, negatif 6. 0 dikurangi 0 dikurangi 6 sama dengan benar, negatif 6. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Kenapa 0-nya ditulis dahulu? Karena X itu adalah 0 di sini syaratnya. Karena titik itu kan X, Y. Maka X-nya 0, Y-nya sama dengan negatif 6. Itu adalah materi tentang titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita akan belajar tentang titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Ya, apa titik puncak itu? Misalkan ada grafik atau kurva seperti ini, teman-teman. Titik puncaknya adalah ketika mereka sudah mencapai maksimum dan turun lagi. Itu adalah titik puncak. Atau koordinatnya adalah P atau puncak sama dengan XP, YP. Ataupun jika kurvanya terbuka ke atas, maka titik puncaknya di sini. Atau titik baliknya. Ya, maka ini adalah XP, YP. Nah, untuk mencari titik balik atau titik puncak ini ada beberapa rumus, teman-teman. Untuk mencari XP-nya atau X puncaknya adalah min B per 2A. Kemudian untuk mencari YP-nya atau titik puncak Y-nya sama dengan min D per 4A. Apa D itu? D itu adalah determinan. Apa rumusnya determinan? Determinan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, ini adalah rumus untuk mencari titik puncak. Kemudian ada istilah lagi adalah misalkan kurva ini, ya, kurva ini kita bagi menjadi 2, ya, menjadi 2 atau membagi 2 kurva ini adalah sumbu simetri namanya, teman-teman. Ya, sama halnya dengan ini dibagi 2, maka ini adalah sumbu simetri. Bagaimana mencari sumbu simetri? Mencari sumbu simetri itu sama saja mencari dengan titik puncaknya, yaitu XP sama dengan min B per 2A, dan mencari nilai maksimumnya atau nilai puncaknya adalah Y sama dengan min D per 4A, sama saja dengan mencari titik puncak. Ya, itu adalah rumus dari titik puncak, titik ekstrim, dan titik balik. Selanjutnya kita aplikasikan ke contoh soal, teman-teman, ya, biar tidak bingung. Contoh soal yang pertama, tentukan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan koordinat titik puncak dari Y sama dengan 2x kuadrat min 6x min 8. Ya, dari soal ini ya kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2 dari sini, B-nya sama dengan negatif 6 dari sini, C-nya sama dengan negatif 8 dari sini. Kemudian kita cari XP-nya dulu, teman-teman, ya. Kita mencari sumbu simetrinya dulu. XP itu sama dengan min B per 2A. Otomatis B-nya kita ganti menjadi negatif 6 dan A-nya kita ganti menjadi 2. Maka ini bisa kita tulis menjadi negatif min 6 per 2 dikali 2. Jelas ya? B-nya diganti min 6, A-nya kita ganti menjadi 2. Maka ini menjadi 6 per 4. Dari mana? Karena ini negatif. Maka negatif bertemu negatif menjadi positif. Maka positif 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Apakah bisa 6 dibagi 4? Tidak bisa, teman-teman. Kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Karena kita sama-sama dibagi berapa? 2, ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya, itu adalah sumbu simetri. Oh, oke. Kemudian kita jadikan pecahan campuran, teman-teman. Karena ini 3 per 2, maka caranya 2 dikali berapa? Mendekati 3, 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Kurang berapa ke 3? Kurang 1. Jadi 1,5 atau 1 per 2. Oke ya, jelas ya.
Kemudian kita mencari nilai maksimum atau minimum atau YP-nya, yaitu dengan rumus min D per 4A. Determinannya kita masukkan rumusnya menjadi B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya min 6, C-nya min 8, A-nya 2. Maka ini menjadi min 6 kuadrat min 4AC. Maka min 4 dikali 2 dikali negatif 8. Kemudian 4A menjadi 4 kali 2. Kemudian kita kalikan. Negatif 6 kuadrat sama dengan 36. 4 dikali 2 sama dengan 8. Negatif 8 dikali negatif 8 sama dengan plus 64. Jelas teman-teman ya? Saya ulang. 4 dikali negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 8 sama dengan plus 64. Kemudian penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. 36 ditambah 64 sama dengan negatif 100 per 8. Oke ya teman-teman ya. Jadi negatifnya ini bukan ikut 36 tapi ikut rumusnya. Jadi negatifnya nanti masuk terakhir. 100 dibagi 8 sama dengan, kita sederhanakan menjadi min 25 per 2. Karena kita bagi menjadi 4 ya. 100 bagi 4 sama dengan 25. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kita jadikan pecahan campuran. 2 dikali berapa mendekati 25? 12 kali 2 sama dengan 24. Kurang berapa ke 25? 1. Maka ini menjadi min 12 1 per 2. Bisa teman-teman ya? Oke, berarti kalau kita ditanya tentang titik puncaknya adalah nilai dari sumbu simetri digandengkan dengan nilai maksimumnya atau min B per 2A, min D per 4A. Otomatis ini menjadi 1,5 dari sini per negatif 12,5 ya, negatif 12,5. Jadi ini adalah koordinat titik puncak dari soal nomor 1. Oke, mudah teman-teman ya, tahan. Kita ke contoh soal nomor 2 sekarang. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi soalnya seperti berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ya, bagaimana cara gambarnya? Perhatikan langkah-langkahnya ini teman-teman ya. Pertama, kita cari dulu ABC-nya. A-nya itu sama dengan 1 dari mana? Dari sini. B-nya sama dengan negatif 4 dari sini. C-nya sama dengan negatif 5 dari sini. Ya, kemudian kita cari titik potong sumbu X. Syaratnya apa tadi teman-teman? Kalau kita tanya titik potong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Maka soalnya kita Y-nya ganti 0. Kita masukkan 0 di sini, yang lain tetap. Kemudian kita balik, maka menjadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan teman-teman. Ya, kita faktorkan negatif 5-nya di sini, kemudian negatif 4-nya di bawah. Ayo, berapa kali berapa sama dengan negatif 5? Ketika dijumlahkan sama dengan negatif 4. 1, 2, 3. Negatif 5 dan 1. Sehingga pemfaktorannya ini menjadi X min 5 dari sini, kemudian X plus 1 dari sini. Ya, tadi nomor soal di titik potong sumbu X kita sudah bahas ya. Sehingga di sini kita langsung saja. Maka kita buat sama dengan 0 semuanya ini teman-teman. Maka X min 5 sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0. Ya, negatif 5 pindah ruas menjadi plus, maka X sama dengan 5. X plus 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Maka titik potongnya atau koordinatnya adalah 5,0 dan negatif 1,0. Ya, dari sini, 0 dan dari sini, 0. Sehingga kita gambar teman-teman. Kalau negatif 1,0 maka titiknya di sini ya. X-nya negatif 1, maka di sini ya. Nah, kita taruh di sini. Kemudian X-nya sama dengan 5. Maka di sini ya. 5. Ini X, ini Y, ya. X-nya min 1 tadi sudah di sini. Sekarang X-nya sama dengan 5,0 atau 5. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, oke. Sudah, ini titik potong sumbu X sudah ketemu titiknya. Sekarang kita ke titik potong sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Tadi itu sudah kita bahas ya. Maka F0 sama dengan 0 kuadrat. Karena X kuadrat, maka 4X 4 kali 0 min 5. 0 kuadrat itu sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0 min 5.
Maka 0 kurangi 0 kurangi 5 sama dengan negatif 5. Sehingga koordinatnya adalah 0, negatif 5. Y-nya, X-nya 0, Y-nya negatif 5. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka Y-nya negatif 5 di sini ya. Maka kita taruh titik di sini, negatif 5. Jelas teman-teman ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita mencari sumbu simetri. Rumusnya adalah min B per 2A. Sehingga B-nya negatif 4, maka min 4 di sini 2A, A-nya 1, maka 2 kali 1. Maka ini menjadi negatif ketemu negatif menjadi plus 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 per 2 sama dengan 2 teman-teman. Jelas ya? Kemudian nilai maksimum dan minimum yaitu Y sama dengan min D per 4A. Masukkan determinannya, tadi sudah kita bahas. B kuadrat min 4AC. B-nya ganti, A-nya ganti, C-nya ganti dari sini. Maka ini menjadi min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 dikali C-nya negatif 5. Oke, 4A maka 4 kali 1. Kita hitung, hati-hati yang hitungnya ya. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Min 4 kali 1 sama dengan negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan plus 20. Oke, 16 ditambah 20 sama dengan negatif 36 per 4. 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Jelas teman-teman ya? Sehingga titik puncaknya adalah sumbu simetri dan nilai maksimum. Maka 2, negatif 9. Dari mana? Dari sini XP dan YP. Maka 2,9 itu terletak di mana? X-nya di 2, Y-nya di negatif 9. Ini 2, ini negatif 9. Kita tarik garis, maka ini ketemu di sini ya. Ya, saya tarik garis dulu. Perhatikan ini. X-nya negatif 2 di sini. Ya, tarik garis ke bawah. Kemudian Y-nya min 9. Nah, kita tarik. Nah, ketemu di mana dia? Nah, ketemu di sini teman-teman. Ya, maka kita tarik atau kita taruh titik di sini. Nah, kita taruh di situ. Kita tulis, hapus dulu. Nah, di sini ya, sudah ketemu ya. Kemudian kita ambil titik bantu teman-teman. Di sini kita ada titik bantu 1 ya. Kita masukkan X-nya 1 ini berapa angkanya? Kalau X-nya sama dengan 1, karena kan X-nya terletak antara min 1 dan 5. Kita masukkan angka 1 dulu. 1 itu berarti X-nya kita ganti 1. Dari soalnya ini X kuadrat maka 1 kuadrat. Min 4X min 4 kali 1 min 5. Maka 1 kuadrat sama dengan 1. Min 4 kali 1 sama dengan min 4. 1 kurangi 4, negatif 3. Negatif 3 kurangi 5, negatif 8. Maka koordinatnya 1, negatif 8. Maka 1, negatif 8. Ini 1, ini 8. Kita tarik garis, maka ketemu di sini ya. Nah, kita taruh garis di sini. Oke, kemudian 2 sudah ketemu titiknya, 3 belum. Kita ganti 3. 3 kuadrat min 4 kali 3 min 5. Maka 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 9 kurangi 12, negatif 3. Negatif 3 dikurangi 5, negatif 8. Maka koordinatnya 3, negatif 8. 3 di sini, 8-nya negatifnya di sini. Maka taruh garis titik di sini. Bisa pahami teman-teman ya? Oke, terakhir 4-nya belum. Maka kita masukkan X-nya bersama dengan 4. 4 kuadrat min 4 kali 4 min 5. 4 kuadrat sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kurangi 16, 0. 0 kurangi 5 sama dengan, mohon maaf, ini 5 harusnya ya. Salah ini. Ini 5. Negatif 5 teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan ya. Saya ulang. 4 kuadrat sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kurangi 16, 0. 0 kurangi 5, negatif 5. Maka koordinatnya 4, negatif 5. 4-nya di sini, negatif 5 di sini. Kita tarik garis menjadi sini. Ya, kita taruh garisnya di situ. Nah, setelah ketemu titiknya semuanya, kita tarik
kurvanya atau garis mengikuti titik-titik ini teman-teman. Maka ini menjadi, perhatikan ya. Nah, garisnya akan mengikuti seperti ini. Nah, begitu. Sehingga ini adalah kurva atau gambar dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya. Semoga mudah untuk kalian pahami ya. Selanjutnya teman-teman, karena kalian sudah belajar tentang contoh soal dan cara menggambar grafik fungsi kuadrat, sekarang kalian waktunya untuk latihan soal. Silakan dikerjakan latihan soal berikut ya, biar terasah kemampuan kalian, karena ini matematika teman-teman, harus dicoba, harus latihan agar pemahaman kalian dan skill kalian lebih bertambah dan lebih bisa menaklukkan matematika. Semoga bisa ditaklukkan soal ini. Jika mengalami kesulitan, boleh sharing di kolom komentar di bawah ini apa-apa saja yang kalian belum mengerti. Semoga bisa untuk kalian pahami materi berikut dan bisa membantu semangat kalian belajar matematika. Ya, teman-teman, mungkin itu materi kita hari ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.